Ini nanti di hari Arafah ini selain puasa Arafah ada beberapa hal yang kemudian akan kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sebab-sebab mendapatkan pembebasan dan ampunan pada hari Arafah. Kalau tadi keutamaan hari Arafah ada hari disebut tanyakannya agama dan juga nikmat, kemudian hari raya umat Islam, kemudian yang ketiga hari yang paling utama di antara hari-hari yang lain, termasuk kemudian hari Arafah ini adalah hari di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, apa yang kemudian akan kita lakukan di hari Arafah ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, yang kita lakukan adalah berpuasa pada hari Arafah. Yang mana pada sore hari kita laksanakan ini puasa, harapannya kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Qatadah, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Maka kalau kita menginginkan mendapatkan ampunan di hari Arafah ini, tentu hal-hal yang bisa kita laksanakan adalah melaksanakan puasa. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memperbanyak berdoa untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Karena doa pada hari ini sangat diharapkan untuk dikabulkan. Yang tidak boleh kita lupa, Bapak Ibu rahimakumullah, hari Arafah ini adalah hari di mana kita memperbanyak doa agar kita mendapatkan ampunan Allah. Salah satu yang kemudian dianjurkan adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in besar, beliau menjadi rujukan utama orang-orang pada masanya ketika ada permasalahan. Maka suatu ketika diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri ini kedatangan tamu, Bapak Ibu rahimahumullah. Tamu yang pertama datang itu langsung mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kita sekarang ini pada masa kemarau yang sangat panjang. Ternak pada kehausan, tanaman mati, tanah kering. Maka apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan?" Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, ketika mendengar tadi dikeluhkan tentang masa kemarau, Imam Hasan Al-Basri atas menjawab, beristighfar. Hanya itu. Lalu kemudian orang ini pamit pergi, datang lagi tamu yang lain. Tamu kedua datang mengeluhkan permasalahannya. Kali ini permasalahannya berbeda. Orang kedua datang dengan mengeluhkan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini adalah orang yang paling miskin di kota ini. Saya tidak punya uang, bekerja juga tidak dapat, kebutuhan banyak. Apa yang harus saya lakukan?" Maka kembali Imam Hasan Al-Basri setelah mendengar pertanyaan ini, mendengar keluhan dari tamunya ini, beliau lantas menjawab, beristighfar. Pergi, datang lagi tamu yang lain. Tamu ketiga mengeluhkan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini adalah orang yang tidak kunjung dikaruniai putra, padahal sudah lama menikah. Apa yang harus saya lakukan?"
Kembali lagi Imam Hasan Al-Basri mengatakan beristighfar. Maka setelah tamu ini pulang, ternyata ketika tadi tamunya silih berganti datang menyebutkan tentang keluhannya masing-masing, ada satu murid Imam Hasan Al-Basri yang memperhatikan. Lantas akhirnya memberanikan diri bertanya, wahai guru, tadi berbagai orang datang dengan berbagai permasalahan, tapi kok jawabannya cuma satu, engkau minta untuk istighfar, kekeringan istighfar, yang punya uang istighfar, belum dikaruniai putra juga istighfar. Nah, ketika mendengar pertanyaan dari muridnya ini, lantas sang imam menjawab, wahai muridku, bukan saya yang menjawab, akan tetapi Al-Quran yang menjawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqul tastaghfiru, dan berkatalah aku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian ini adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Apa yang kita dapatkan ketika kita beristighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Maka tadi kalau ada orang datang mengeluhkan tentang masa kekeringan, masa kemarau yang panjang, dengan istighfar Allah jawab, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah juga akan menambahkan kepada kalian amwal, harta. Maka kalau orang yang kedua tadi datang mengeluhkan tentang kemiskinan, tentang tidak punya uang, maka dengan beristighfar Allah jawab, Allah akan menambahkan harta kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Selain Allah menambahkan harta, Allah juga akan menambahkan dari anak-anak kepada kalian. Maka ketika orang ketiga datang mengeluhkan sudah lama tidak dikaruniai putra, maka dengan beristighfar Allah berikan, Allah tambahkan anak-anak kepada kalian. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah, ternyata luar biasa sekali keutamaan dari beristighfar. Dan di hari Arafah ini kenapa kemudian kita berdoa memohon ampunan dan kemudian kita awali dengan istighfar? Karena istighfar ini ibaratnya seperti Adam, di mana ketika kita memohon kepada Allah, mengetuk pintu Allah, berdoa kepada Allah, maka sudah selayaknya diri ini merasa bahwa diri ini penuh dengan dosa dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan setelah sholat, zikir wirid pertama kali yang kita sebut sebelum kita memohon apapun, sebelum kita berdoa apapun, zikir wirid pertama yang kita sebut adalah astagfirullah. Maka alangkah sombongnya diri ini, yang mana diri ini penuh dengan dosa, akan tetapi kita dengan seenaknya langsung meminta kepada Allah ini dan itu, tanpa menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan dosa dan selayaknya kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mungkin bertanya-tanya, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan di dalam kitab Al-Hikamnya, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Janganlah engkau menuntut Tuhanmu karena tidak kunjung mengabulkan permintaanmu, akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri, di mana engkau sering mengakhirkan adabmu kepadanya. Boleh jadi bukan
bukan karena doa kita yang buruk, boleh jadi bukan karena kita yang tidak khusyuk, akan tetapi boleh jadi doa kita tidak dikabulkan karena kita sering mengakhirkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian dengan beristighfar? Karena dengan istighfar kita menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan dosa dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'allahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhaiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dan siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan dalam setiap kesedihannya, setiap kesakitannya ada obat penawarnya, dan di dalam setiap kesempitannya Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka masyaallah muslimin wa muslimat rahimahullah, di hari Arafah nanti kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun, kita betul-betul mohon ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya adab tadi kita awali dengan istighfar, karena kalau kita ibaratkan dengan satu hadis dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawi, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang berdoa kepada Allah, yutilus safar, yang mana orang ini melakukan perjalanan atau dalam keadaan safar, di mana salah satu doa yang mustajab itu ada di sini. Artinya apa? Orang yang bersafar doanya lebih mustajab. Orang ini bersafar. Yang kedua, yang mutu yadai, orang ini mengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ketika berdoa. Dan kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah sangat malu kepada seorang hamba yang berdoa dengan mengangkat tangannya. Allah akan sangat malu ketika tidak mengabulkan doa dari hamba. Maka orang ini tadi diceritakan dalam hadis, sudahlah bersama mengangkat tangannya ketika berdoa juga mustajab, kemudian menyebut ya Rabbi atau ya Rabbu ya Rabbu. Ini juga termasuk salah satu adab di dalam berdoa, menyebut Allah, menyebut Asmaul Husna Allah. Tentu doanya harusnya diterima, akan tetapi doa orang ini tidak diterima. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, bajunya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajab, maka bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang pertama tadi, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah di hari Arafah, kita puasa Arafah. Yang kedua, berdoa, beristighfar, berdoa mohon ampun atas dosa-dosa kita. Maka yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah di hari Arafah ini. Ulama mengatakan ketika di hari Arafah, selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, selain amal pahala dilipat gandakan, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan ketika kita berbuat dosa di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, termasuk di dalamnya di hari Arafah. Maka yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan ampunan adalah menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Maka tadi dalam hadis diceritakan ada seorang yang
mengadakan tangan dalam keadaan bersama, tetapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Karena dia melakukan sesuatu yang haram, makannya haram, minumnya dari yang haram, bajunya haram, diberi makan dari sesuatu yang haram, maka tentu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibaratnya tadi ada Bapak Rahimahullah, sebelum kita berdoa, kita istighfar, kita menyadari bahwa diri ini penuh dengan dosa. Karena mohon maaf, banyak yang kemudian tidak sadar dan minta kepada Allah ini dan itu tanpa menyadari bahwa dirinya penuh dengan dosa. Kalau bahasa Jawanya, manusiamu, ibadah ya sakarepe dhewe, sholat sakilinge, sedekah boten nate, poso senapi bisa diwarna-warna alasane. Nanti sing mahwat menge, nanti sing rawat ngapet rokoke, sahur melu karo anak bojone, lah kok iso-iso ning pasar mlebu warung makan gedandul entuk sikile. Dengan keadaan yang begini ini, kemudian dengan pedenya kita meminta, ya Allah saya ingin ini, ya Allah saya ingin kaya, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya di tengah perbuatan dosa, di tengah perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka yang ketiga bagi Allah yaitu menjaga anggota badan, menjaga lisan, menjaga perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu rahimahumullah, ini juga salah satu kekhususan di hari Arafah. Sebab kita mendapatkan pembebasan, yaitu memperbanyak membaca syahadat tauhid dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Apa itu syahadat tauhid? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan miliknya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Ahmad dan Tirmidzi, tapi yang ini riwayat lafaz dari Imam At-Tirmidzi. Artinya di hari Arafah ini selain hari terbaik untuk kemudian berdoa, maka juga sebaik-baik perkataan atau ucapan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang diucapkan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita bisa mengamalkan ini, tidak heran ketika Nabi SAW pernah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tentu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ada satu kejadian ketika kita hendak meninggalkan dunia ini yang namanya sakaratul maut. Ada yang menyebutkan sakaratul maut sakitnya seperti ditusuk 1000 pedang. Maka dengan keadaan normal kita bisa saja Bapak Ibu rahimahullah mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah,
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa saja. Tetapi bagaimana kemudian kita mengucapkannya ketika di akhir hayat kita? Maka kita diajarkan, kita di Muhammadiyah, zikir setelah sholat itu tidak panjang-panjang. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33 tambah 33 tambah 33 99 ditambah 1 menjadi 100. Tetapi meskipun zikirnya itu tidak panjang, pendek-pendek, akan tetapi harus dimaknai, diresapi. Jangan sampai kemudian sudah zikirnya pendek, malah dia kan terkenal pendek. Artinya habis sholat tidak lama-lama. Membaca hal-hal yang memang betul-betul ada dasarnya, ada dalilnya. Subhanallah namanya istighfar, Allahumma salam, Allahumma lamanya dan seterusnya. Paling itu saja. Tetapi jangan sampai yang sudah sedikit ini kita tidak memaknai. Maka subhanallah kita maknai, kita sampai betul-betul kita masukkan di dalam kotak, masuk dalam hati kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah pun begitu kita bayangkan betapa segala puji itu hanyalah milik Allah semata. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dengan berzikir dan kita resapi, maka zikirnya bermakna, masuk ke dalam hati, yang mana ketika sudah masuk di dalam hati kita, termasuk lafaz la ilaha illallah, maka itu akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi sesuatu yang ada di alam bawah sadar kita. Maka ketika hendak meninggal dunia, kita ditalkin, ayolah membaca la ilaha illallah, insya Allah karena sudah ada di dalam hati kita, lafaz itu akan keluar dari mulut kita. Akan tetapi kalau kita saja tidak pernah begitu, maka bagaimana lafaz itu akan keluar dari mulut kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di hari Arafah ini mari kita berzikir. Salah satu zikir yang utama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir kami tutup dengan satu pesan. Pesan ini kita ambil hikmahnya bersama-sama. Bapak Ibu rahimahullah, diceritakan ada satu syekh, yang syekh ini adalah pengajar tauhid, yang mana dia memiliki memiliki murid-murid yang datang ke rumahnya untuk mengambil ilmu darinya, yang mana yang diajarkan tidak jauh-jauh dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sebenarnya dia mengajar, syekh ini diceritakan mempunyai burung yang bisa menirukan suara manusia. Burung apa itu? Burung biur. Kalau bahasa Arabnya al-babago. Jadi burung ini karena seringnya syekh ini mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka burung ini kemudian lama-lama hafal. Nah, akhirnya burung ini hafal. Suatu ketika syekh melihat burung ini dicadang oleh kucing. Betul nama boten itu kira-kira. Sudah bisa la ilaha illallah dimakan. Nah, ketika dimakan kucing, ketika dicabik-cabik sampai burungnya ini mati, syekhnya akhirnya menangis. Ketika syekhnya menangis, murid-muridnya kemudian menenangani, wahai syekh, tidak usah bersedih, itu hanyalah seekor burung. Kalau hanya burung biru saja nanti kita belikan, syekh. Kalau perlu 5 kita belikan, tidak usah bersedih. Apa jawab syekhnya, Bapak Ibu rahimahullah? Syekhnya lantas menjawab, wahai murid-muridku, bukan itu yang membuat aku menangis. Aku menangis karena aku melihat sendiri ketika burung tadi diterkam oleh kucing, dicabik-cabik oleh kucing. Ketika dicabik-cabik tadi, yang keluar dari mulut burung ini adalah teriakan-teriakan yang tidak jelas. Padahal saya tahu burung ini sudah
sudah hafal kalimat la ilaha illallah, maka saya teringat nanti saya kayak begitu juga. Sehari-hari mengajar la ilaha illallah, sehari-hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi di ayat bukan kata-kata la ilaha illallah yang keluar dari mulut saya, tetapi teriakan-teriakan yang tidak jelas. Alhamdulillah ini. Maka ketika mendengar penjelasan Syekh ini, murid-muridnya sama menangis. Jadi siapa yang menjamin di akhir ayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah. Inilah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tadi ada beberapa hal yang kita ingin mendapatkan pembebasan dan ampunan dari Allah di hari Al-Quran. 1. Berpuasa Arafah. 2. Berdoa, beristighfar, memohon ampun. Yang ketiga, menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan haram. Dan yang keempat, memperbanyak membaca syahadat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Nasrullahi wa fadlun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Budi Adiwardana SPDI MTD yang telah menyampaikan tausiahnya di hari yang insyaallah dimuliakan ini, di hari di mana kita sama-sama melaksanakan puasa Arafah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah setelah ini kami persilakan Bapak Ibu untuk berdoa sambil menunggu adzan maghrib, dan setelah itu silakan untuk melaksanakan berbuka puasa. Ada beberapa menu yang dihidangkan pada sore hari ini, dan jangan lupa di hari Arafah ini juga sangat baik untuk kita bersedekah. Jadi monggo Bapak Ibu yang memiliki rezeki lebih untuk bisa bersedekah. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang telah memberikan rezekinya untuk bisa mengadakan menu buka puasa pada puasa Arafah kali ini. Kami kita dulu sama-sama dengan melafazkan hamdalah dan barakatuh majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.